Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yakub SHMA. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga, mulai dari halaman 452. Kitab Adab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Diulang, Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar, yaitu kitab ke-9 dari rubuk adat kedua dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang tidaklah dimulai kitab-kitab kecuali dengan memujikannya, dan tidaklah dianugerahi nikmat-nikmat kecuali dengan perantaraan kemurahan dan keluasan anugerahnya. Dan sholawat kepada penghulu nabi-nabi, yaitu Muhammad, Rasulnya dan hambanya, dan kepada keluarganya yang baik dan sahabat-sahabatnya yang suci sesudahnya. Adapun kemudian, maka sesungguhnya amar ma'ruf atau menyuruh berbuat kebajikan, dan nahi mungkar atau melarang berbuat yang mungkar adalah garis lurus yang terbesar dalam agama, yaitu hal yang penting, di mana Allah mengutus nabi-nabi semuanya untuk itu. Jikalau dilipatkan permadaninya dan disia-siakan ilmu dan amalannya, niscaya kosonglah syiar kenabian, tersapulah keagamaan, meratalah masa kekosongan, berkembanglah kesesatan, terkenalah kebodohan, menjalarlah kerusakan, meluaslah kekoyakan, runtuhlah negeri-negeri, dan binasalah hamba rakyat. Dan mereka itu tiada merasa kebinasaan, melainkan pada hari kiamat. Sesungguhnya yang kita takutkan itu akan ada. Maka sesungguhnya kita kepunyaan Allah, dan kita kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena telah terhapus dari garis lurus atau amar ma'ruf dan nahi mungkar itu amalan dan ilmunya, dan terpupuslah segala keseluruhan hakikat dan gambarannya. Lalu berkuasalah dalam hati berminyak-minyak air dengan makhluk, dan terhapuslah dari hati muqarrabah dengan khalik. Terlepaslah manusia pada mengikuti hawa nafsu dan syahwat, sebagaimana terlepasnya hewan-hewan. Dan sedikitlah di antara permukaan bumi orang mukmin yang benar, yang tidak terpengaruh karena Allah oleh cacian orang yang mencacikan. Maka orang yang berusaha memperoleh kembali kekosongan ini dan menyumbatkan kerusakan tersebut, ada kalanya menanggung mengerjakannya atau mengikuti melaksanakannya, memperbarui sunnah ini dengan telah berhamburan, bangun menegakkannya dan bersungguh-sungguh menghidupkannya. Maka orang itu adalah orang yang tertentu di antara para makhluk dengan menghidupkan sunnah yang telah dibawa oleh zaman kepada mematikannya. Bekerja berbuat taat yang semakin kecil derajat mendekatkan diri kepada Allah tanpa sampai ke derajatnya yang tertinggi. Marilah kami menguraikan pengetahuan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dalam 4
bab. Bab pertama tentang wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar dan keutamaannya. Bab kedua tentang rukun dan syaratnya. Bab ketiga tentang perlakuan dan penjelasan mungkar-mungkar yang berlaku dalam adat kebiasaan. Bab keempat tentang menyuruh amir-amir dan sultan-sultan mengerjakan ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan mungkar. Bab pertama tentang wajib amar ma'ruf dan nahi mungkar dan keutamaannya, dan celaan menyia-nyiakan dan meninggalkannya. Dalil kepada yang demikian sesudah ijma'u umat dan petunjuk akal yang sehat ialah ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan asar atau peninggalan sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Adapun ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari ulaika humul muflihun. Artinya, hendaklah kamu tergolong umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang membuat yang salah. Mereka itulah orang yang beruntung atau yang menang. Surat Ali Imran ayat 104. Pada ayat tersebut keterangan pengwajiban. Karena firman Allah Ta'ala, hendaklah kamu wal takun. Itu amar atau menyuruh atau perintah. Secara dhahiriyah, amar itu pengwajiban. Dan pada ayat tersebut keterangan bahwa keberuntungan atau kemenangan tergantung dengan pengwajiban tadi. Karena Allah Ta'ala membatasi dan berfirman, mereka itulah orang yang beruntung atau yang menang. Pada ayat tersebut keterangan bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu fardu kifayah, tidak fardu ain. Dan apabila telah bangun suatu golongan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, niscaya gugurlah fardu itu dari yang lain. Karena Allah Ta'ala tidak berfirman, hendaklah kamu tiap-tiap kamu beramar ma'ruf. Tetapi ia berfirman, hendaklah kamu tergolong umat. Jadi, manakala telah bangun seorang atau suatu jamaah dengan tugas itu, niscaya gugurlah dosa dari orang-orang lain. Tertentulah keberuntungan atau kemenangan bagi orang-orang yang bangun melaksanakannya. Dan jika duduklah semua orang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, niscaya meratalah dosa kepada seluruh. Tidak mustahil orang yang sanggup beramar ma'ruf dan bernahi mungkar itu. Allah Ta'ala berfirman, mereka tidak sama. Di antara orang-orang keturunan kitab itu ada golongan yang lurus, dan mereka membaca ayat-ayat atau keterangan-keterangan Allah di tengah malam. Dan mereka sujud kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, mereka menyuruh mengerjakan yang benar dan melarang membuat yang salah, dan menyegerakan mengerjakan perbuatan baik. Mereka itulah yang termasuk orang yang baik-baik. Surat Ali Imran ayat 113-114. Allah Ta'ala tidak mengakui mereka termasuk orang yang baik-baik dengan semata-mata beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebelum ditambahkannya kepada keimanan itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas shalah. Artinya, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, mereka satu sama lain pimpin-memimpin. Mereka menyuruh mengerjakan yang baik, melarang mengerjakan yang salah. Mereka tetap mengerjakan sholat. Surat At-Taubah ayat 71. Allah Ta'ala menyifatkan orang-orang mukmin bahwa mereka itu menyuruh mengerjakan yang baik atau amar ma'ruf dan melarang mengerjakan yang salah atau nahi mungkar. Maka orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu keluar dari orang-orang mukmin yang disifatkan pada ayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang tidak beriman dari Bani Israel kena kutukan lidah Daud dan Isa anak Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar aturan. Mereka satu sama lain tidak melarang dari perbuatan salah yang mereka kerjakan. Sesungguhnya amat buruk yang mereka perbuat. Surat Al-Maidah ayat 78-79. Dan yang tersebut pada ayat tadi adalah sangat keras. Karena menerangkan sebabnya mereka berhak mendapatkan kutukan, ialah disebabkan mereka meninggalkan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Artinya, kamu adalah umat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia, menyuruh mengerjakan yang benar, dan melarang membuat yang salah. Surat Ali Imran ayat 110. Ini menunjukkan kepada keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena menerangkan bahwa mereka adalah umat yang paling baik, yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Allah Ta'ala berfirman, dan setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari membuat kesalahan, dan kami siksa orang-orang yang aniaya itu dengan siksaan yang mengerikan, disebabkan mereka berlaku jahat. Surat Al-A'raf ayat 165. Keterangan di atas ini menerangkan bahwa mereka memperoleh faedah keselamatan atau kelepasan dengan melarang dari membuat jahat. Yang demikian itu menunjukkan juga kepada wajib. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina in makannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Artinya, orang-orang yang jika kami diamkan atau tempatkan di muka bumi, mereka tetap mengerjakan sholat dan membayarkan zakat dan menyuruh mengerjakan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang salah. Surat Al-Hajj ayat 41. Ayat ini menyertakan amal ma'ruf dan nahi mungkar itu dengan sholat dan zakat pada menyifatkan orang-orang soleh dan orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udban. Artinya, hendaklah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan pekerjaan baik dan memelihara diri dari kejahatan. Dan janganlah bantu-membantu dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran hukum. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan itu adalah perintah yang tegas. Dan pengertian bantu-membantu ialah menggerakkan kepadanya, memudahkan jalan kebajikan, dan menyumbat jalan kejahatan dan permusuhan menurut kemungkinan. Allah Ta'ala berfirman, mengapa mereka tidak dilarang oleh ahli-ahli ilmu ketuhanan
dan pendeta-pendeta dari mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 63. Maka diterangkan bahwa mereka itu berdosa dengan meninggalkan nahi mungkar. Allah Ta'ala berfirman, mengapa tidak diperdapat dari angkatan atau turunan yang dahulu dari kamu, orang-orang yang mempunyai sisa-sisa atau perasaan kesadaran, yang akan melarang manusia membuat bencana di muka bumi, selain sebagian dari kecil saja dari orang-orang yang telah kami selamatkan. Surat Hud ayat 116. Maka diterangkan bahwa Allah Ta'ala membinasakan semua mereka, selain sedikit yang ada melarang manusia membuat bencana. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum abil walidaini wal aqrabin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang kuat menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kerabatmu. Surat An-Nisa ayat 135. Yang demikian adalah amar ma'ruf bagi ibu bapak dan kerabat. Allah Ta'ala berfirman, tiadalah mendatangkan kebaikan banyaknya rapat-rapat rahasia mereka, tetapi yang mendatangkan kebaikan orang-orang yang menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat baik, atau menyuruh mendamaikan manusia. Barang siapa yang mengerjakan itu karena mengharapkan keridhaan Allah, akan kami berikan kepadanya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, Wa in ta'ifataini minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Artinya, dan kalau ada dua golongan dari orang-orang yang beriman itu berperang-perangan, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Surat Al-Hujurat ayat 9. Mendamaikan ialah melarang dari memberontak dan mengembalikan kepada kepatuhan atau ketaatan. Kalau tidak berbuat demikian, maka Allah Ta'ala memerintahkan memeranginya dengan firman-Nya, Faqatilul lati tabaghi hatta tafi'a ila amrillah. Artinya, maka perangilah yang melanggar perjanjian sampai surut kembali kepada perintah Allah. Surat Al-Hujurat ayat 9. Dan itu adalah larangan berbuat yang salah atau mungkar. Adapun hadis, di antara yang dirawikan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata pada suatu pidato yang dipidatokannya sesudah menjadi khalifah, Hai manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ini dan mentakwilkannya bersalahan dari takwilnya, yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah akan membahayakan kepadamu orang yang sesat itu, kalau kamu ada menurut jalan yang benar. Surat Al-Maidah ayat 105. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiadalah
dari suatu kaum yang berbuat perbuatan maksiat, dan dalam kalangan mereka ada orang yang sanggup menantang mereka itu, lalu tiada berbuat, melainkan hampirlah mereka diratakan oleh Allah dengan azab daripadanya. Diriwayatkan dari Abu Salabah Al-Khashani bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir firman Allah Ta'ala. Tidaklah akan membahayakan kepadamu orang yang sesat itu, kalau kamu ada menurut jalan yang benar. Surat Al-Maidah ayat 105 di atas. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Hai Abu Salabah, suruhlah berbuat perbuatan yang baik dan laranglah berbuat perbuatan yang jahat. Apabila engkau melihat kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang dipilih, dan ketakjuban masing-masing orang dengan pendapatnya sendiri, maka haruslah engkau tinggal sendirian, dan tinggalkanlah orang-orang awam. Sesungguhnya di belakangmu itu banyak fitnah, seperti memutuskan malam yang amat gelap bagi orang yang berpegang padanya, seperti yang kamu padanya memperoleh 50 pahala daripada kamu." Lalu ada yang bertanya, bahkan dari mereka itu, "Wahai Rasulullah," Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, tetapi daripada kamu, karena kamu memperoleh pembantu-pembantu untuk menyuruh mengerjakan kebaikan, dan mereka itu tiada memperoleh pembantu-pembantu untuk yang demikian." Dirawikan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ditanyakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang penafsiran ayat-ayat tadi, ayat 105 surat Al-Maidah. Lalu beliau menjawab bahwa ini bukanlah zamannya ayat itu. Bahwa ayat itu pada hari ini diterima, tetapi hampirlah akan datang zamannya, di mana kamu menyuruh mengerjakan perbuatan yang baik, lalu diperbuat kepadamu begini begitu dari kejahatan. Dan kamu berkata menyuruh berbuat kebajikan, tetapi tidak diterima daripadamu. Maka ketika itu haruslah kamu menjaga dirimu sendiri. Tiada akan mendatangkan kemadaratan kepadamu oleh orang yang sesat, apabila kamu telah memperoleh petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kejahatan, atau dikeraskan oleh Allah kepadamu akan orang-orang jahat kamu. Kemudian orang-orang baik kamu melakukan seruan atau dakwah, tetapi seruan mereka itu tiada diterima." Dirawikan Al-Basar dari Umar bin Khattab dan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Artinya, hilanglah kehebatan mereka pada pandangan orang-orang jahat. Mereka itu tiada takut kepada orang-orang baik itu. Nabi SAW bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya Allah berfirman, hendaklah kamu menyuruh mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kejahatan sebelum kamu melakukan dakwah, di mana nanti tiada akan diterima seruanmu." Dirawikan Ahmad dan Baihaqi dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, "Tiadalah amal kebajikan pada sisi jihad fi sabilillah, selain seperti sekali ludah dalam lautan luas. Dan tiadalah semua amal kebajikan itu dan jihad fi sabilillah pada sisi amar ma'ruf dan nahi mungkar, melainkan seperti sekali ludah dalam lautan luas." Dirawikan Abu Mansur Ad-Dailami dari Jabir. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menanyakan hambanya, apakah yang menghalangi engkau ketika engkau melihat perbuatan mungkar untuk melarangnya? Apabila Allah Ta'ala mengajarkan kepada hamba akan alasannya, lalu hamba itu berkata,
Wahai Tuhanku, aku percaya akan Engkau dan aku memisahkan diri dari manusia. Dirawikan Ibnu Majah, sudah diterangkan dahulu. Nabi SAW bersabda, jagalah dirimu dari penduduk di jalan. Para sahabat menjawab, tidak, kami harus duduk di jalan. Sesungguhnya jalan itu adalah tempat duduk kami, di mana di situ kami bercakap-cakap. Rasulullah SAW menjawab, apabila kamu enggan, kecuali demikian, maka berilah kepada jalan itu haknya. Mereka itu bertanya, apakah hak jalan itu? Rasulullah SAW menjawab, memicingkan mata, mencegah menyakitkan orang, menjawab salam, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Dirawikan Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id. Nabi SAW bersabda, perkataan anak Adam atau manusia semuanya ke atasnya atau memberatkannya, tidak untuk menguntungkannya, kecuali amar ma'ruf atau nahi mungkar atau zikir kepada Allah Ta'ala. Dirawikan Ahmad dari Uda bin Umairah. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala tiada menyiksa orang pilihan atau orang khawas disebabkan dosa orang awam, kecuali kelihatan perbuatan mungkar di hadapan mereka dan mereka sanggup melarangnya, lalu tidak dilarangnya. Dirawikan Ahmad dari Uda bin Umairah. Abu Amamah Al-Bahili meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW bertanya, bagaimanakah sikapmu apabila istrimu durhaka, pemuda-pemudamu fasik, dan kamu meninggalkan jihad? Para sahabat itu menjawab, apakah yang demikian itu ada, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ada. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, yang lebih berat dari itu akan ada. Lalu mereka bertanya, apakah yang lebih berat daripadanya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bagaimanakah kamu apabila tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar? Mereka itu bertanya lagi, adakah yang demikian, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ada. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, yang lebih berat dari itu akan ada. Mereka itu bertanya pula, apakah yang lebih berat daripada itu? Rasulullah SAW menjawab, bagaimanakah kamu apabila kamu melihat yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi ma'ruf? Mereka itu bertanya pula, adakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ada. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, yang lebih berat itu akan ada. Mereka itu bertanya, apakah yang lebih berat dari itu? Rasulullah SAW menjawab, bagaimanakah kamu apabila kamu menyuruh mengerjakan mungkar dan melarang mengerjakan ma'ruf? Mereka itu bertanya, adakah yang demikian, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, ada. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, yang lebih berat dari itu akan ada. Allah Ta'ala berfirman, dengan kebesaranku, aku bersumpah, sesungguhnya aku takdirkan bagi mereka fitnah, di mana orang yang penyantun menjadi heran padanya. Dirawikan Ibnu Abi Dunya. Dari Akramah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Ibnu Abbas itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu berdiri di sisi laki-laki yang membunuh orang teraniaya. Sesungguhnya kutukan itu akan turun ke atas orang yang hadir dan tidak menolak kezaliman itu. Dan jangan engkau berdiri di sisi laki-laki yang memukul orang yang teraniaya.
karena kutukan itu akan turun ke atas orang yang hadir dan tidak menolak kedzaliman itu. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas.